Hai, selamat sore. Saya Kris Damayanti. Mungkin kalian semua tahu sendiri saya siapa, seorang pasien stroke dengan lumpuh tubuh kanan dan tangan saya tidak bisa dipakai walaupun saya bisa angkat. Kaki kanan saya bisa berjalan tapi agak susah untuk berjalan karena memang tubuh kanan saya lumpuh. Tapi tahu nggak kalian bahwa saya pernah punya rahim yang ditumbuhi kanker. Jadi ceritanya gini, ketika setelah menikah saya hamil dan keguguran di bulan ketiga. Saya bingung dan dokter pun bingung kenapa saya keguguran, sehingga saya diperiksa di beberapa rumah sakit dan hasilnya adalah saya punya endometriosis lupa, dan itu ada di atas di sebelah ginjal belakang kanan kiri masing-masing 11 cm. Kalau bergabung ketika hamil, dia akan menjadi 22 cm diameter tumor itu. Nah, setelah itu saya pasti diterapi dengan namanya diatermi, membuat kanker tumor itu mengecil supaya saya bisa hamil. Kemudian saya hamil Dennis. Dennis sehat. Memang tumor itu bertumbuh bersama Dennis sampai umur 6 bulan di dalam kandungan. Lalu dan saya 3 bulan ketiga hamil, saya harus diabetes di rumah sakit karena kalau saya bergerak itu sakit sekali, seakan-akan mau keluar bayinya. Jadi karena tumor itu merajam, sehingga saya di rumah sakit bed rest sampai dia dilahirkan tahun 9 bulan. Dan kalau saya bergerak, saya kesakitan sampai teriak-teriak, saya pegangin kasur rumah sakit karena kesakitan. 6 bulan saya hidup dengan sangat menderita dengan fisik yang bukan fisik tapi kesakitan terus menerus ketika setiap saya bergerak. Sampai Misha dan Dennis lahir 9 bulan 10 hari sehat selamat dengan operasi sesar. Habis itu tumor itu kan membengkakkan ketika hamil dan dia harus diterapi lagi dengan diatermi supaya mengecil. Waktu itu umur saya kalau nggak salah 29 tahun. Saya bilang kenapa nggak diambil dokter? Nggak bisa karena dia tumor itu bisa nempel di rahim sehingga harus diseset. Kalau diseset itu akan bisa merusak rahim. Dan umur saya masih 29, kata dokter di bawah 29 tahun seorang perempuan tidak boleh diangkat rahimnya kecuali sangat harus emergensi. Jadi saya tetap biarkan tumor itu untuk hidup dan biarkan sampai di atas 30 tahun saya boleh diambil kalau memang harus. Nah, saya berusaha, saya akan mau hamil lagi. Setelah itu mungkin langsung dibuang gitu kan. Kita ada terapi dan saya hamil lagi yang kedua Michelle. Dan sama pas umur 3 bulan dalam kandungan saya harus masuk rumah sakit lagi, bed rest lagi karena sama dia tumor itu merajam Michelle dan membuat perut saya sakit sekali. Kayaknya bayangan saya tuh adalah si Michelle tuh lari-lari di dalam perut saya karena dikejar oleh tumor. Saya nggak tahu bagaimana, tapi saya berasa banget perut saya tuh mulut tersakit yang luar biasa dan keras kayak kontraksi. Jadi saya kesakitan, tapi pada umur 7 bulan kankernya semakin besar, bukan kalah. Jangan misalkan waktu Dennis kan umur 6 bulan kankernya mengecil. Tapi Michelle tidak membesar sampai umur 7 bulan di kandungan. Saya tidak bisa menerima obat lagi, tubuh saya kebengkak, infus ke tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan semuanya bengkak. Dan saya harus diambil, Michelle harus dilahirkan karena membahayakan hidupnya dan hidup saya. Jadi pada tanggal 26
Agustus tahun 99, dokter pagi-pagi jam 6 sebelum operasi jam 8 datang ke kamar saya bilang, "Kristi, kesempatan hidup kamu dan bayimu hanya 50%." Saya nangis, saya takut banget. Terus ketika dokter tanya lagi, ketika nanti saya harus memilih kamu atau bayimu, apa yang kamu putuskan? Saya langsung bilang, "Dokter, tolong selamatkan anak saya. Buat apa saya mati hidup kalau anak saya mati? Oke, saya akan selamatkan anak kamu kalau memang harus itu dilakukan." Oke. Jadi nangis terus, saya berdoa. Saya di rumah sakit, orang tua saya nggak tahu kan, memang dokter juga tidak menceritakan kepada keluarga saya, tapi mereka tahu saya ketakutan. Kami berdoa sebelum masuk ke ruang operasi. Jam 8 pagi saya didorong, si Dennis digendong bapak saya. Terus ketika saya masuk ke ruang operasi, Dennis teriak, "Mama, aku ikut." Saya nangis, benar-benar nangis karena aku pikir saya akan keluar dari ruang operasi, sudah tidak ada. Saya nangis, tapi tidak bisa misal Dennis masuk kan, dan zaman dulu tidak boleh orang masuk ke ruang operasi. Lalu saya dioperasi, saya di bius lokal dari tulang punggung. Saya sadar di tirai itu ada tirai sehingga saya tidak bisa melihat apapun di perut saya, tapi saya bisa melihat lampu operasi itu ada stainless steel-nya, dan saya bisa melihat bagaimana dokter berjuang untuk menyelamatkan anak saya. Kanan kiri saya dokter pendeta rumah sakit dan pendeta saya berdoa. Saya nggak bisa doa lagi karena saya udah nangis terus. Saya hanya berdoa, "Bapa kami," terus sambil nangis karena saya tahu tanpa saya ngomong apapun Tuhan tahu apa yang ada di hati saya. Nangis terus sampai pada saatnya dokter mengangkat, karena kan Michelle tuh terlilit tali pusar. Ketika diangkat, saya ngelihat dia sudah biru dan tidak nangis. Saya nangis. Terus saya pikir, aduh, mati anakku mati. Terus dokter menepak pantat anak saya dan puji Tuhan nangis, dan langsung dibawa ke ruang bayi ya. Dan itu saya tiba-tiba hilang, artinya saya bisa melihat saya berada di atas meja operasi. Banyak dokter sibuk dengan perut saya dan darah kemana-mana. Saya seperti melayang-layang melihat saya, dan saya teriak. Itu mungkin hitungannya detik, menit, saya lupa. Dan saya teriak, "Anak saya mana, dokter? Anak saya mana?" Terus saya sadar saya ada di rumah orang operasi, dan dokter bilang, "Anakmu ada di ruang bayi." Puji Tuhan, anak saya sehat, anak saya hidup. Kamu tidur, kami akan berjuang untuk membersihkan darahmu. Saya tidur, akhirnya puji Tuhan semua selamat. Oke. Lalu pas bulan keempat saya periksa ke dokter anak ya, kan setiap bulan periksa, tapi ke bulan keempat dokter anak, si Misha tuh lagi sibuk dengan main atangan. Terus dokter kasih bunyian mainannya, bunyi tidut. Kok Misha nggak ada respon? Dia sibuk dengan tangannya. Semua dengan cara apapun dokter memaksa Misha untuk mendengar, tidak respon. Aduh, saya pikir anak saya bagaimana? Dokter kasih rujukan ke rumah sakit RSCM, dan benar anak saya tidak mendengar, hanya 95 desibel. Orang pendengarannya adalah 20 sampai 30 desibel.
sehingga kita bisa mendengar orang berbisik. Tapi Misha tidak bisa mendengar orang berbisik. Dia hanya bisa mendengar ketika kita teriak di kupingnya atau geledek atau guntur yang keras, baru dia bisa mendengar. Jadi itu sedih banget. Akhirnya saya tidak bekerja, keluar dari pekerjaan saya selama 4 tahun untuk merawat Michelle. Setiap minggu saya ke klinik tumbuh kembang di RCM untuk diterapi Bera. Dan dia harus minum obat tidur supaya tenang. Bayi kan nggak bisa tenang, anak kecil nggak bisa tenang 4 tahun setiap minggu loh. Pasti bosan. Dan saya aja kalau misalnya saya cek Bera pun berusaha untuk tidur tuh nggak gampang, apalagi anak kecil yang harus minum obat tidur. Dia harus minum obat syaraf. Saya sakit banget, hatiku sakit, anakku. Ya, entahlah. Dan saya sudah siap untuk mempunyai anak tuna rungu. Tapi saya lakukan itu dengan susah payah, menahan hati. Dan waktu itu juga saya juga bermasalah dengan mantan suami, berselingkuh. Dan anak saya punya anak Dennis kan. Jadi saya hidup saya sepertinya hidupnya kayak gelap, di dunia yang sangat gelap. Tapi 4 tahun saya lakukan itu dengan berharap, berdoa Michelle sembuh. Saya sempat kemana-mana, bahkan ke Amerika, yang membuat happy dengan orang tua. Lalu setiap hari tuh Michelle harus makan pakai Walkman dengan lagu-lagu anak-anak atau lagu-lagu rohani. Awalnya dia seneng banget, tapi lama-lama bosan, dibuang, rusak, beli lagi, buang lagi. Itulah Michelle. Sampai pada saatnya 4 tahun kemudian kami sedang nginap di Putri Duyung Ancol ya. Terus main pasir. Suatu hari jam 6 sore saya manggil anak-anak mandi untuk makan malam. Dennis, Michelle, mandi, sudah malam gitu kan. Dennis sibuk dengan pasirnya, tapi Michelle lari minta dimandikan. Itu 4 tahun ya. Dia mandi, terus dia balik lagi ke luar, bilang, dia teriak, Dennis. Saya kaget, Dennis. Gak mungkin kan, apa? Karena setelah Michelle divonis mungkin tidak bisa mendengar lagi walaupun dekat terapi, saya ajarkan dia bahasa bibir A, B, C, D. Dia bisa ngikutin sampai pada saatnya huruf S. Kan kelihatannya S, cuman E. Tapi dia kan nggak dengar suara mendesisnya. Jadi dia kalau A, B, C-nya oke, sampai S itu dia tet. Atau kenapa? Kalau R juga dia bisa ngikutin lidahnya, tapi S pasti tet. Sehingga namanya Dennis, dia lafalkan namanya Dennis itu udah nyinin. Dia kalau dia manggil Dennis udah nyinin gitu kan. Makanya ketika dia teriak Dennis, aduh, kaget. Puji Tuhan, mungkin besoknya kami ke rumah sakit dan di check up semuanya. Akhirnya kelihatan banget dia bisa mendengar 23, 20 desibel. Sehat, puji Tuhan, dia sembuh tanpa harus diterapi bicara. Ternyata dia langsung bisa ngoceh. Mungkin dengan bahasa bibir kami, dia terekam di otaknya, dia ngoceh banyak. Dan saya masih minum obat luminal sampai bertahun-tahun kemudian, karena dia juga sebelumnya sering kejang. Sehingga dokter juga sempat bilang, ini anak akan bermasalah nanti di hidupnya.
masih kaget lagi, aduh masalah lagi gitu. Ya sudah, kita lakukan apa yang terbaik untuk anak saya sampai saatnya tahun 2003 saya masih tidak bekerja, main dengan anak saya kemana-mana. Terus suatu hari mereka ngajak berenang, mama berenang. Oke, begitu mau berenang saya baru sadar, mungkin sudah berbulan-bulan saya tidak berhenti menstruasi. Itu pasti ada yang salah. Besoknya ke rumah sakit ketemu dokter Eriono, dokter kandungan saya, diperiksa ternyata tumor saya sudah berubah menjadi kanker. Saya lupa disebut stadium berapa, tapi dok bilang kamu harus cepat memutuskan kalau kamu mau hidup. Saya juga nangis karena 2 bulan sebelumnya 2 orang sahabat saya meninggal gara-gara kanker yang sama, dan dia ketakutan untuk operasi. Dokter bilang kalau kamu mau sibuk hidup operasi, walaupun kemungkinan yang selamat pun masih ada atau tidak 50%. Saya nangis di ruang dokter itu ditutup, tidak menerima pasien lain kecuali saya. Nangis, tapi akhirnya saya putuskan, dokter saya mau operasi sekarang. Oke, nggak bisa sekarang, tapi 1 minggu kamu harus siapkan tubuh kamu sehat, minggu depan kamu operasi. Tepat tanggal 17 Agustus 2003 saya dioperasi angkat rahim. Sehat, puji Tuhan, selamat. Waktu itu dokter mengajak bapak saya dan mantan suami saya untuk melihat kanker saya yang lengket di rahim. Jadi kankernya katanya seperti sosis besar gitu ya, dan meletup kayak cangkang telur yang pecah, yang kalau direbus kan ada letupan warna putih ya, itu seperti itu katanya begitu. Dan ketika dokter mengiris memotong kanker itu, darah kesegar hitam mengalir dan baunya kayak bau got. Dokter bilang kalau letupan itu, kanker itu pecah di perut saya, mati. Jadi Tuhan menyelamatkan hidup saya tepat pada waktunya. Dan Michelle bisa normal dan pintar luar biasa. Dan ketika umur 4 tahun dia suka banget namanya Doraemon, mama. Nanti kalau saya besar boleh nggak tinggal di rumah Nobita, karena ada Doraemonnya. Dan sampai sekarang dia tinggal di Jepang dengan hidup sendiri, bayar sekolah sendiri, bekerja di 3 tempat. Itu luar biasanya karya Tuhan untuk seorang Michelle. Untuk saya sendiri, saya semakin tahu bahwa luar biasanya Tuhan untuk cinta saya kepada saya, luar biasa. Apapun yang Tuhan berikan untuk saya semakin yakin itu yang terbaik. Kenapa saya diangkat rahimnya? Karena kalau sekarang saya masih ada rahim dan tidak ada kanker, masih rahim ya, kan ada menstruasi. Saya kalau mens itu perutnya sakit banget dan bisa berhari-hari guling-gulingan karena sakit banget. Dan setiap hari ganti pembalut sampai 5 kali. Dengan mencuci celana, bayangkan sekarang dengan 1 tangan saya melakukan itu setiap bulan. Apakah saya tidak sangka-sangka? Jadi dengan mengangkat rahim itu adalah yang terbaik untuk saya. Saya cuma mau kasih tahu, apapun yang Tuhan berikan pada kita, untuk saya, untuk siapapun, itu yang terbaik. Walaupun mungkin untuk kita itu yang terjelek. Emang saya mau kalau saya kanker. Emang saya mau karena stroke, saya lumpuh. Saya nggak mau sebenarnya. Ini mungkin yang terjelek untuk saya, tapi itu yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga saya benar-benar menerima apapun apa yang Tuhan berikan pada saya, karena itu yang terbaik. Begitu juga untuk semua saya. Ini cerita saya, kesaksian saya luar biasa tentang
kanker rahim yang saya pernah mati, melihat saya berada di meja operasi. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya cerita emosi saya, karena saya ingat banget waktu itu saya benar-benar ketakutan dan kesakitan ketika hamil. Jadi bayangkan hidup saya sangat dramatis ya, tapi itu yang terbaik. Saya bisa bercerita dimanapun bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhanku luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya cerita ini. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam